Ini praktek ya Pak. Kita praktek khutbah. Ya, praktek khutbah. Yang nantinya kita akan bagi tiga kelompok. Tiga kelompok, nanti yang bagian sini kelompok A, kelompok B nanti di ruangan sebelah, kelompok C-nya di masjid. Kelompok A nanti diampu oleh Bapak Kiai Haji Hasan Toha, kelompok B-nya nanti Kiai Haji Wasiun, kelompok C-nya Kiai Haji Ahmad Boyudin. Iya. Karena ini latihan, sudah dibagi kelompoknya, sudah kita acak kelompoknya, terus kemudian sebetulnya ini cuma menyamakan persepsi saja Pak, enggak kita nilai terus ini menang itu enggak ya. Itu ini kita persamaan persepsi yang nantinya nilai itu akan kita pelajari dan akan kita kalau memang sudah cocok dan mampu untuk kita tugaskan untuk menjadi khotib Jumat, ya nanti akan kita hubungi. Dikontrak sama DMI. Iya. Kalau aktif, kalau nggak aktif ya enggak. Iya, maka intinya kita mengutamakan yang aktif dulu Pak. Jadi sering-sering main ke kantor, sering-sering komen di grup, nah itu nanti yang kita hubungin. Yang nggak komen, nggak pernah main, ya nggak usah dihubungin. Ya Pak ya. Jadi kalau di grup khotib dimanfaatkan saja, ya sering-sering ya kirim-kirim stiker kayak apa kayak gitu, biar kelihatan masih hidup gitu loh Pak. Ya minimal amin atau apa kan gitu. Ya biar kelihatan, oh ini Pak Simamora masih ada. Gitu. Gitu ya. Ada kelompok pemula nih gitu. Karena kita belum tahu ini Pak pemula. Akhirnya nanti pokoknya terserah nanti pembimbingnya seperti apa caranya gitu. Ya. Seperti apa caranya saya juga kurang tahu. Pokoknya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada pembimbing untuk bagaimana bisa menilai bapak-bapak sekalian untuk ya sudah sejauh mana gitu aja intinya. Namun sebelum itu seperti biasa di acara-acara kita di DMI tidak lepas dari yang namanya door press Pak. Tidak lepas yang namanya door press. Nah, ini sebagai bentuk apresiasi karena memang Bapak sekalian semuanya sudah menyaksikan bersama. Kita mendapatkan hadiah cuma 10 sarung ini Pak. Kalau dibagi satu-satu nggak bakalan cukup. Jadi ya satu-satunya cara ya dengan cara door press. Ini kami persilakan Pak Kiai Hasan Toha atau Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gitu dan ada door press-nya. Nanti pertanyaan tunjuk jari dulu, jangan ada yang jawab, yang disuruh jawab, yang kami tunjuk. Nanti juga Ustaz Basirul memberikan pertanyaan. Materi saya, awas hati-hati. 5P. 3S. Bocoran. Baik, siap semuanya ya. Tunjuk jari dulu, berarti kalau saya suruh jawab. Pertama, sebutkan rukun khutbah Jumat. Ya itu kan. Ya. Hamdalah. Ya. Ulangi. Hamdalah. Ya. Ada yang belum sempurna. Ada yang belum sempurna. Sudah benar, ada yang belum sempurna. Berdirinya nggak ada. Jangan kacau. Kalau itu pada takwa, wasiat takwa, gimana? Siapa namanya?
Maju. Maju silakan. Bagian untuk dokumen silakan difoto. Ini satu cap gajah. Di dalamnya ada kartu nama dan mohon untuk dipahami kartu nama itu siapa, kira-kira punya hajat apa. Anda ya ikut bisa berpartisipasi dalam keinginan mereka. Inilah satu cap gajah asli. Bukti asli adalah kalau dibuka kelihatan belalainya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik. Yang kedua, pertanyaan kedua, antara khutbah pertama dan khutbah kedua membaca atau gimana? Iya. Duduk di antara dua khutbah itu. Khotibnya membaca dalam hati membaca al-ikhlas, setidaknya al-ikhlas. Setidak-tidaknya adalah al-ikhlas. Betul, maju Bapak, silakan. Masya Allah. Ini juga ya. Bisa untuk berdua sama istri Pak. Bisa untuk berdua. Ya. Pertanyaan ketiga, Ustaz masih on. Ya. Langsung. Terima kasih. Masih ingat 5P? Ada 5P. Coba sebutkan 3 saja. Ya. Ya. Betul. Masuk. Masih? Ya. Sebutkan 3S. Tahu diri, nyom bicara. Bagian DMI. Pertanyaannya, apa slogan DMI Bekasi Utara? Belakang. Iya. Ada yang mengurus. Yang bikin slogan. Ya, masih ada? Ya. Tanpa obat ya. Lanjut. Masih ada? Ini yang agak susah. Coba ada sekian ciri, sebutkan 4 ini agak berat. 4. Ciri-ciri orang yang ketakutan. Ciri-ciri orang yang ketakutan. Ya. Yang pertama Otak. cemas, pusing. Kodrek dong. Terus? Ingin kencing. Tipis ke belakang. Nah. Baru 2 benernya. 4 tuh, 2 lagi Pak, saudara saya. Sarungnya setengah berarti. Lupa, grogi. Rogi, ya. Satu lagi. Pak lagi. Bang Ed. Lupa, buya. Hah? Lupa, buya. Ya, udah. Benar. Iya, deh. 2, 3, 4. Sempat. Masih buat ntar aja? Apa mau lanjut? Habisin aja udah. Habisin aja udah. 2, 3, 4. Apa namanya nih? Kamu bagian korban. Iya, makanya dihabisin aja. Terus? Ya. Dah.
Yang paling gampang, sebutkan alamat kantor DMI. Ya, sama tuh. Enggak, ini tengah lah, tengah. Dan tunjuklah. Dan apa? Lupa yang komplit Pak, yang komplit. Jalan Panorama, Brebes. Ya. Oke. Baik, tolong sebutkan 4 personil penting di dalam pengurus DMI. Oh, Pak Sony, Pak Sony belakang. Personil penting. Belakang. Ustaz Sony belakang. Ya, silakan Pak Yatoha. Personil penting pengurus DMI Kecamatan Bekasi Utara. Kalau nggak disebut tadi nggak penting. Nah, yang nggak disebut jangan. Ya, silakan. Personil penting itu masa sih? Satu-satunya Pak Haji. Orang. 4 orang. Pertama Pak Haji Wasiun. Yang kedua Dr. Andes Tri Adianto. Yang ketiga Kiai Hasan Doha. Coba Triadianto diganti deh. Ya, yang pertama Kiai Haji Wasiun. Ya. Yang kedua Kiai Haji Jaja Jailani. Kecamatan Bekasi Utara, Pak. Tadi udah bener asal. Kalau nggak kenal section kebangetan. Dari kamu. Ya udah. Ya, yang pertama Kiai Haji Wasiun. Jatuhnya pingsan. Ketua ya satu hal. Sekjennya Pak Nasikin. Wakil 1, wakil 2 Pak Bambang Perdana saya tadi. Ya. Loh ini boleh dikasih, udah kasih aja lagi susah. Udah. Ya, berikutnya pertanyaannya, siapa nama ketua PB wilayah DMI Jawa Barat? Berat banget ini. PW, namanya nggak ada di sini. Pengurus wilayah. Iya. Ulangi. Salah O, O-nya salah, bukan so. Ah, Mas Sidik ya. Iya, maju. Nah, di luar DMI tadi Ya, masih terakhir. DMI. Di antara Dewan Pakar DMI adalah pemilik yayasan ini. Siapa namanya? Di luar, Pak. Ini yang ini nih. Nah, pakai speaker. Harus bener nih nama orang soalnya. Pak Haji Tasmin. Coba dibenerin, Pak. Dibenerin dulu. Salah. Kurang huruf. Kurang satu huruf. Diulang. Kalau lucu dikasih. Kalau nggak lucu nggak. Pak Haji Tasmin. Satu kali lagi diulang. Pak Satu Haji huruf. Tasmin. Haji Tasimin ya, Pak. Kurang ya tadi ya. Nama orang jangan diganti-ganti saat. Baik. Ya. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan dari siapa? 1. Sekali 100.000. Ayo, kasih 100.000. Nggak apa-apa. Siapa? Beneran ini.
Keluarin dulu saya. Siapa ketua LBH? Ketua Pertanyaannya, siapa ketua LBH? Demi Kota Demi Bekasi Utara. 1 menit. Ya. LBH. Ketua LBH. Tadi apa tuh? Belum. Bukan pengurus. Pengurus, jangan pengurus. Habis waktunya, Pak. Iya. Ketua LBH DMI Kecamatan Bekasi Utara itu beliau yang bisa. Ya, Untuk 100.000 ya. ya, Pak Haji Suganda. Ya. Jadi kalau ada permasalahan mengenai hukum yang berkaitan dengan hukum, beliaulah yang siap mendampingi ya administrasi terutama misalnya gitu ya. Tapi jangan masalah pertengkaran suami istri pertama istri kedua ya. Silakan. Banyak personil di belakang saya, ketua panitia. Siapa namanya? Ya, tapi nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya ya. Pak Haji Sudarmono. Iya. Ini nggak ada hadiahnya, mau perkenalkan aja ini. Beliau adalah pakar daripada mengurus jenazah. Jadi kalau DMI pelatihan jenazah, beliaulah yang membidaninya. Jadi insya Allah nanti kalau ada pelatihan mengurus jenazah akan diundang semuanya. Sudah seperti ini Bapak-bapak, sebelum berpisah dalam artian 3 kelas dibagi, kami dari DMI akan mengadakan tadi banding ke Jogja tanggal 16. Mungkin ada yang mau ikut daftar, nanti bisa hubungi DMI. 16 Desember. 16 Desember belum pulang ya? Dan ini disponsori oleh Ketua LBH. 100.000 nggak keluar, tapi nanti ketika mensponsori di sana bisa 10 juta. Kemudian tanggal 9 Januari, mudah-mudahan saya bersama jamaah bisa berangkat umroh. Masa situ mulu saya dong. Nanti kalau sudah banyak baru beliau yang bimbing. Saya yakin mudah-mudahan ada kerentek di antara bapak yang mau mendaftarkan di DMI umroh 9 hari tanggal 9. Tanggal 9 bulannya Januari. Dengan harga diskon khusus kalau memang anggota DMI, diskonnya adalah 1 juta. Banyak ya. Dengan harga 29 juta, didiskon 1 juta. Jadi 28 saja. Terima kasih. Baik, ada dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A, B, dan C. 3 namanya. 3, sorry. Aku ngomongnya apa? Ternyata sudah tua. Baik, ini yang mana nih setelah? Yang pertama yang mana nih? Kelompok A mana? Kelompok B mana? Nomor 1 sampai nomor 22. Ya, itu kelompok ini ya, ini A. Iya. Kelompok A tempatnya ada di sini. Nomor 1 sampai 22. Enggak. Saya diacak. Oh, diacak. Nggak tahu. Yang kelompok A nanti yang tetap di sini, Pak. Bapak Burhanuddin, Abdul Aziz, Abdul Munir, Abdul Safaat, Ahmad Munif, Yusra Al-Gheri, Dedi Irmansyah, Haji Muhsinin, Hanafiyah, Jaya Karim, Joko Hartono, Junaidi, M. Ridwan, M. Niman, Ibnu Sakur, Selamat, Siddiq Al-Muttaqin, Soleh Ashad, Sudarso Sundar, Sutarman, Rizki Al-Habib, Sutarjo Adi. Ini yang di kelompok A.
Yang di kelompok B nanti di sebelah ya Pak. Langsung berangkat. Haji Suganda, Asep Nahrawi, Asmat Aswam Mahasin, Awi Asmawi, Beni Samsumirat, Lisbeth Rashid, Enoch, Haji Matnur Yakob, Insinyur Salahuddin Simamora, Iswan Nofiter, Muhatok, Muhibul Khair, Munadi, Nur Arifinuddin, Sukoyo, Sultaman, Syahrul MM, Tambah Suhadi, Syahri Sabani, Nurul Hidayatullah, Pani Riyanto. Ini kelompok B. Nanti Pak Dewasi di kelompok B. Yang kelas C nanti di masjid ya. Nanti sama Pak Riko Idudin, Bapak Haji Robo, Adnan Nasution, Ahmad Masudi, Ahmad Musai, Bapak Yahya Nur Samsi, Haji Sultani, Ma'ruf Abdul Wahab, Maura Rayinata Haryono, Muhammad Yusril Maksum, Parjio, Rizal Mudakir, Sayyid Abdullah Al-Fahmi, Seger Soekarno, Sukarman Yanto, Sulaiman, Kriskanto, Yudi Elyanto, Zainuddin, Muhtoni, Jalaluddin, Ishak Nurdin. Baik, untuk sementara, mohon maaf, yang dinilai ini adalah praktek khutbah ya, dari mulai pembukaan, isi dan penutupan atau khutbah kedua. Waktunya 5 menit atau paling lama 7 menit. Tetapi belum sampai 5 menit berhenti di tengah-tengah, maka boleh untuk disudahi. Yang dinilai pakaian, adab, Al-Quran bacaannya, bacaan hadisnya, makhrajul hurufnya dan kebenaran hadisnya, kemudian pembukaannya, isi materi, intonasi, gaya dan sebagainya. Itu yang dinilai. Sekali lagi, pakaiannya yang rapi, adabnya jangan selengean, bacaan Qurannya yang betul, hadisnya yang benar, pembukaannya yang cakep, bahasanya nggak usah panjang-panjang lama, nggak usah. Waktunya ingat karena cuma 5 menit sampai 7 menit. Isi juga materi nggak usah panjang-panjang, disingkat aja. Kemudian gayanya, mimiknya, cara pandangan mata dan sebagainya itu terus intonasinya itu dinilai juga. Terima kasih. Silakan untuk menuju ke tempat masing-masing. Kelompok A ada di sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang deh, pakai. Nulah, jangan bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di Jumat kali ini mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di salat Jumat ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia seperti biasa yang perlu membutuhkan segala keinginan kita, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita akan selamat di akhirat nanti, dan kita juga akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayahnya supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wal hikmah. Taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di khutbah terakhir ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kepada kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan istiqomah kepada kita semua. Semoga kita dijadikan orang-orang yang takwa di Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hasan. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, jazakallah. Bagus, itu sudah. Jangan lupa di sini ada dinilai Qur'annya dan hadisnya ya. Berikutnya adalah Abdul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama mari kita sama-sama senantiasa panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hidayah anak kita semua, alhamdulillah masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga dari rumah kita masing-masing menuju ke masjid yang kita sama-sama cintai ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Pada kesempatan kali ini, saya selaku khotib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi sebagai khotib, mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, agar senantiasa kita mengupgrade iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi takwa yang secara luas, secara umum adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khotib akan memberikan judul apa tujuan Allah menciptakan manusia.
mengenai pencipta Allah ciptakan manusia dalam surat Al-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Seyogianya adalah dalam aktivitas kita sehari-hari hendaklah bernilai ibadah. Jadi kita yang berprofesi sebagai karyawan pun hendaknya berniat untuk ibadah. Dan berbagai macam aktivitas kita hendaklah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara keseluruhan terdiri dari dua bagian. Pertama, ibadah secara makruh dan ibadah secara ghairu makruh. Apa itu ibadah makruh? Ibadah makruh adalah ibadah yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, seperti puasa, seperti sholat. Walaupun sholat itu sendiri hakikatnya secara ada dua bagian, secara langsung kepada Allah dan secara kemanusiaan juga ada di situ. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, demikian khutbah yang pertama yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'a salatul mahramakumullah, di kesempatan Jumat, di kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama mengadakan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada khususnya kesempatan kali ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Demikian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah. Baik, terima kasih. Ya, ada sedikit koreksi aja langsung ya. Tapi kalau nanti ilustrasi saya lupa. Hadisnya itu dimasukin satu, karena ini ada pendirian hadis. Kalau nggak ada hadisnya berarti kosong ini hadis ya. Sependek apapun hadisnya masuk satu. Tadi ayat Quran itu wanisa A ya, A-nya dibaca, bukan wanisa A. Kemudian jangan dikatakan inilah khutbah pertama, inilah khutbah kedua, itu jangan ada kata-kata itu. Jadi tidak ada kita mengatakan inilah khutbah pertama mudah-mudahan bermanfaat, enggak begitu ya. Baik. Oke, selanjutnya Abdul Syafaat LC. Ini tadi yang pertama Abdul Aziz dari masjid mana ya? Nurul Ikhwan ya. Sebentar. Ya, kursinya dipasin. Nurul Ikhwan. Kalau Abdul Munir? Sama juga? Oke. Ya. Abdul Syafaat dari masjid mana? Mana Abdul Syafaat? Ada nggak? Abdullah Syafaat LC? Tidak ada. Oh, mungkin belum hadir ya. Ahmad Munif. Ada Ahmad Munif dari masjid mana? Duren Jaya? Bekasi Timur. Masang apa aja? Ya, langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Pada kesempatan yang mulia ini, Abangnya Allah, banyak kita senantiasa menguatkan tekad dan terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan hal ini mudah-mudahan kita termasuk golongan mukminin dan muttaqin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan khususnya ketakwaan sendiri merupakan pembeda antara orang biasa dengan yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yaitu pertama, golongan orang-orang yang beriman, atau disebut mukminin. Kemudian golongan kedua disebut orang-orang yang ingkar atau kafirin. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang munafik atau disebut al-munafiqun. Pembagian ini merupakan atau mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah dan jangan sampai kita tergolong orang-orang kafir. Ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut saja dengan mengatakan patuh kepada Allah, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah. Maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bibit-bibit kemunafikan dalam diri kita. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan ayatul munafiqi salatu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanah akan berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah kita jika berjanji pada seseorang juga pada diri kita sendiri sering mengingkarinya? Apakah saat ini kita diberi tanggung jawab atau amanat akan mengkhianatinya? Dari uraian ini
semoga kita bukan termasuk orang munafik. Akidah dan munafik perbuatan. Semoga Allah senantiasa memberikan tunjuk kepada kita semua dan menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati dzikri hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anil bala wal waba wal qurun wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan wa ma dhara min wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa min budal muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna ya'muru bil adli Ibadallah inna ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim wa yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Terima kasih Ahmad Munif ya. Iya, iya. Bagus semuanya yang sudah tampil bagus. Cuma memang perlu ada perbaikan-perbaikan. Buatlah mukadimah maupun doa itu menggunakan sajak kembar. Ada sajak silang, ada sajak kembar. Misalnya sudah belakangnya ya gitu. Jangan yaumil akhir. Padahal yaumil kiamah juga bisa gitu. Sudah yaumil akhir. Jadi supaya enak didengar. Kalau sudah alhamdulillah alamin. Hakimiddin in semua. Alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Gitu. Ini salah satu metode untuk ada gaya bahasa. Oke, selanjutnya Saudara Adnan Nasution. Ada Adnan Nasution? Di kelompok sana. Oh. Ahmad Masudi. Ada? Oh, begitu ya? Saya salah baca. Ternyata salah baca. Abdul Syafaat LC nggak ada. Ahmad Munif tadi Ahmad Munif ya. Busro Al-Geri. Ya, dari mana Busro Al-Geri? Silakan lanjut. Ya. Al-Istiqomah ya? Istiqomah di mana? Harapan Jaya. Ya. Silakan, Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberi beberapa kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat hidayah. Sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan akhirnya kita semua pengikutnya sampai yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Yang mana takwa sebenarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mumadduhul ayyam. Wassalamu tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa ta'atiha wa huduril jumu'i wal jama'ah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya as-salati min yaumil jumu'ati far'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah Ta'ala ala nabiyhi qadiman. Wa qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna al-islam wal muslimin wa qudril mukaffirat a'da'ad-din. Allahumma sallim ra'iyah wa ra'iyah waj'al baldatana hazmi wa sarabi kuldani muslimin raqiyatan mahmiyah min kulli fitnatin wa maridin wa baliyah. Waj'alna min sa'adat darai fi afiyatin wa salamah. Ya dzal jalali wal izzati wa rahmah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Aqimis salat. Baik, terima kasih Pak Bursa ya, Busra Al-Biri. Ya, bagus apa yang disampaikan, tinggal dipoles lagi dan tentunya perlu dihafal. Jadi kuncinya kita ini menjadi khotib itu harus ada 1 atau 2 judul yang betul-betul kita kuasai. Sehingga kapan saja dipakainya kita siap. Didadak pun kita siap. Terus ada itu, paling kan 3 judul yang kira-kira itu bisa dipakai kapan saja. Bicara masalah sholat, bicara masalah Islam, itu kan dalam situasi apapun itu tetap aktual gitu. Tinggal dikemas bagaimana cara membahas kita. Ibadallah, tadi perlu dihafal yang terakhir itu setelah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Atau itu pembukaan dan penutupan adalah kesan kita dinilai oleh orang. Pembukaannya lancar, kayak tadi itu Pak Stasiun 5 menit dari pertama itu adalah penilaian sangat positif. Selebihnya agak lepetan, ya ketutup nanti dengan penutupan yang indah kata-katanya atau mungkin bagus bacaannya tidak tersendat-sendat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Bapak Dede Irmansyah. Ada? Ya, dari masjid mana Pak Dede? Dari masjid mana? Masjid mana? Perorangan. Oh, Perorangan. Iya, ya. Kalau tadi Bapak? Al-Istiqomah. Baik. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas yang terucap dari lisan kita kecuali ucapan puji dan syukur yang alhamdulillah pada hari ini, dalam hari yang mulia, Allah begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat walafiat.
Sehingga dengan salah satu nikmat ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minat sulumati minat nur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak kegiatan, begitu banyak aktivitas kita dalam keseharian kita yang begitu target kita seringkali lupa membuai kita. Kita mengejar dunia, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, besok pagi berangkat lagi. Kita lupa waktu kita habis, waktu kita terbuang hanya untuk aktivitas yang mengejar dunia semata. Kita lupa dengan tujuan penciptaan kita sebagai umat manusia, yaitu untuk ibadah semata. Tujuan Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah seharusnya kita dengan walaupun aktivitas di dunia ini begitu padat, begitu membuai kita, kita harus ingat bahwasanya kita akan mati, kita akan meninggalkan alam dunia ini, karena dunia ini ada sementara tempat persinggahan kita. Karena yang penting adalah ketika hidup di dunia ini kita persiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan acuan buat kita bagaimana agar sebuah aktivitas kita ini berujung bermuara kepada persiapan kita nanti untuk bekal kita di akhirat. Salah satu konsep yang Nabi berikan adalah agar amal ibadah kita ini tidak terputus pahalanya nanti. Kita lakukan, kita persiapkan di dunia, yaitu kata Nabi, Inza matabnu adama ikoto'a amaluhu illa bin sahasi sodakotin jauhiyatin au ilmin yuntaba'u bihi awaladin solihin yada'ulah. Asyiral sidang yang berbahagia, ini konsep yang luar biasa yang Rasulullah berikan buat kita, di mana di samping kita melakukan kegiatan aktivitas keseharian kita dalam menafkahi anak istri, kita perlu juga berkonsep memikirkan bagaimana kita nanti di akhirat mempersiapkan bekal kita nanti. Konsep tadi jelas, yang terus pahalanya tidak akan pernah habis. Karena Nabi berikan tiga. Yang pertama adalah saudara jahil, au ilmin awal dan suri ulah. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan, menerapkan konsep yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Karena konsep ini punya perspektif yang jauh, pola pikir yang depan. Bagaimana kita beraktivitas di hari ini berdampak pada kegiatan, pada akhirat kita nantinya yang lebih dekat, yang lebih abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa al-ayatul dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatin Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittinabah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi wa dzikrullahi akbar. Akhirus shalah. Ya, mohon maaf bagi yang kurang sehat. Oke, terima kasih. Cukup. Iya, soalnya cukup bagus. Jangan terjadi lagi antara khutbah pertama kedua kelamaan buka-buka teks kita. Jadi memang di HP itu kalau belum terbiasa dengan mematenkan apa yang mau dibicarakan, itu jadinya kelamaan. Lebih baik ditulis di kertas. Tapi ini bagus, ini baru yang 7 menit sendiri. Itu sendiri. Tajwidnya perlu diperhatikan, baca Qurannya. Modelnya sudah cukup bagus untuk pemateri. Memang perlu perbaikan dalam bacaan Al-Qurannya. Dan sekali lagi tadi kelamaan mencari materi khutbah keduanya. Kalau ini hafal semuanya, pertama tadi hafal itu, ya hafal. Khutbah pertama, mukadimahnya juga hafal, sama bahasanya hafal semua. Pas giliran nyari yang kedua, ini yang kelamaan, karena memang dimaklumi karena itu HP. Ya. Dede Irmansyah dari mana aslinya? Lahir di Bekasi atau dari daerah? Asli Bekasi. Oh, suaranya kayak suara seberang. Ada Irmansyahnya begitu? Oh, kita kurang sehat. Baik, mudah-mudahan pulang dari sini sehat ya. Iya. Baik, selanjutnya yaitu Saudara Haji Muhsinin. Haji Muhsinin. Silakan. Enggak apa-apa Pak ya. Ya, dari mana Pak Haji? Harapan Jaya. Harapan Jaya. Oh ya, Harapan Jaya. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudi azala wa abada bila makani, wassalatu wassalamun atamani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adnama
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadir. Qailin fi muhkami kitabi walladzina yu'tunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Dari atas mimbar khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara maksiat adalah mencaci seorang muslim, melaknatnya, melecehkannya, dan mengatakan setiap perkataan yang menyakiti hatinya tanpa ada sebab syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqu," rawahul Bukhari, yang artinya mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyebut perbuatan mencaci seorang muslim sebagai kefasikan karena ia tergolong dosa besar. Sedangkan melaknat artinya adalah mencaci orang lain serta mendoakannya agar dijauhkan dari kebaikan dan rahmat Allah. Seperti mengatakan, semoga Allah melaknatmu, semoga laknat Allah menimpamu, engkau terlaknat atau engkau termasuk orang yang pantas mendapat laknat Allah. Melaknat seorang muslim hukumnya adalah dosa besar. Baginda Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, laknul mu'mini qadrihi mutafakun alaihi. Maknanya, melaknat seorang mukmin serupa dengan membunuhnya. Mutafakun alaihi. Mencaci dan melaknat saudara sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya, sebagaimana ditegaskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisal mu'minu bito'ani walal la'ani walal fahishi walal bali, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Maknanya, seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, mari kita jaga lidah kita jangan sampai menjadi sumber bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena jika tidak hati-hati ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan muncul dari lidah kita. Imam Al-Ghazali menuturkan, lidah adalah nikmat yang agung. Bentuknya kecil, tapi akibat yang ditimbulkannya bisa sangat besar. Hadirin, dengan sebab lidah, seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah, bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan meluas kemana-mana. Dengan sebab lidah, seorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri. Dan dengan sebab lidah, bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi keutuhan sebuah negara, yaitu persatuan dan kesatuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi alil azim wa alamu anna allaha amrukum bi amri azim amarukum bis sholati wassalami ala sayyid ala nabiyil karim wa faqala inna allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'ana al bala'a wal ghula'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya wal yus wal suyuf wal muhtalifata wasyada'id wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min bulkanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal alim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Iya, dengan santunnya sudah disampaikan. Bapak-bapak yang saya hormati, karena ini kan contoh sudah kelihatan seperti itu ya, cara khutbah gitu. Ini supaya tidak kelamaan. Khutbah pertama aja, yang kedua nggak usah ya. Kira-kira bisa dipahami kan? Selanjutnya yaitu saudara Hanafiah, ya, khutbah pertama saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan yang lainnya yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia merasa telah berjasa, karena sejatinya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta keselamatan semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib berwasiat baik kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai takwa, Allah menegaskan bahwasannya kemuliaan seseorang bukan didasarkan atas seberapa bagus bentuk rambut wajahnya, bukan karena seberapa banyak harta kekayaannya, dan bukan seberapa tinggi kekuasaan dan pangkatnya. Langsung pada doa. Doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sudah biasa. Baru kali ini Pak. Ya. Dari mesin mana? Sebetulnya nggak diutus, cuman Masjid Al-Muttaqin RW 32. Al-Muttaqin. Wisma Asri depan. Wisma Asri 1. Tempat Ustaz Suparno. Itu, iya. Muridnya Pak Ustaz Suparno. Berarti belum ada jadwal untuk kenal. Iya. Memang saya belum pernah. Iya. Baik. Baik, selanjutnya dari Hanafiah tadi ya. Jaya Karim. Ada Jaya Karim? Ya. Dari mesin mana Pak? Jaya Karim. Perorangan. Iya. Silakan. Namanya juga di sini belum tulis. Jaya Karim. Silakan Pak, lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad Allahu fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang seiman, yang insya Allah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang insya Allah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, jelas kita diperintahkan untuk merenung dan berpikir seperti ini. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang ayat di atas ini yang berbunyi wailul liman qara'aha wa lam yatawakkar fiha. Rahul Hibban fi Sahih Muslim. Itu hadis apa? Hadis. Yang artinya sungguh celakalah orang-orang yang membaca dan tidak berpikir tentangnya. Maka makhluk-makhluk Allah menunjukkan adanya penciptaan dan keesaan para ulama ahlu sunnah telah menegaskan bahwa wajib bagi setiap mukallaf mengetahui di hatinya dalil yang global tentang adanya Allah. Jadi masing-masing kita semua kita harus tahu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya suatu setelah tiada, membutuhkan kepada mengadakannya. Yang mengadakan tersebut tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa. Ya. Langsung bayang kedua Ustaz aja. Hah? Bayang kedua Ustaz aja. Bayang kedua ya. Doa pertama itu ada kan? Ada. Barakallahu li wa lakum. Waqillahu wa iyyakum ilal haq wal sa'ati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Ya, cukup. Cukup sudah. Ini sudah bisa ya. Jadi khutbah itu saya bilang tidak sama dengan ceramah, sehingga kita badan kita itu jangan terlalu banyak bergerak, sehingga dada kita itu berlebihan. Misalnya nengoknya itu jangan terlalu berlebihan. Cukup kalau pandangan mata kita kepalanya saja. Kedua, bedakan kita antara ayat dengan hadis. Ya. Hadis itu seperti hadis di atas, atau seperti sabda Rasul. Seperti itu harus dibedakan. Mana ayat, mana hadis, mana makalah ulama. Ini kadang-kadang kan ada ulama. Misalnya Ubluwatan minal iman, cinta tanah air dan sebagainya iman, itu bukan hadis. Ya. Ada lagi misalnya nah banyaklah gitu. Itu agak sedikit diteliti. Baik, selanjutnya itu Joko Hartono. Ada Junaidi, Pak Jun. Dari Al-Falah. Ya, sini nggak ada juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال Nabi Muhammad SAW khairun nasi alqahum wa amiruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa awsiruhum bil rahmi wal tabrani. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita melaksanakan salat Jumat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa, dengan jalan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 134 ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dalam surat Ali Imran ayat 134 ini Allah menyampaikan ada 3 orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang memberikan infaknya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua wal kazibina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kazibina ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ayat ini ditutup dengan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada 3 ciri orang yang bertakwa yang sampai ke Allah Rasul Ali Imran ayat 134 ini. Yang pertama adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang. Yang kedua adalah orang yang tidak amarahnya, dan yang ketiga adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ciri-ciri orang bertakwa ini dapat kita raih. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Ya, langsung doanya. Ya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ya, cukup. Alhamdulillah. Di awal-awal aja udah lancar, sudah ke tengah. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan bisa ditambah lancarnya lagi. Seperti masukan, kita itu kalau mau ceramah atau mau khutbah, latihannya itu di depan kaca. Dan kita lihat menitnya. Mulai detik ini saya mulai assalamualaikum di depan kaca, sehingga tangan kita, gaya kita, mulut kita, mata kita itu kelihatan. Oh saya kalau kok kagok amat tangannya, kaku rasanya gitu. Kan nggak pas gitu.
Tapi kalau di depan kaca kita bisa melihat di depan kaca. Saudara, kita tahu kalau Arab Saudi kalah bolanya, ya, itu kan semangatnya kan ada gitu ya. Sampai malam kita tungguin, kita jagoin, ternyata bola itu bundar, bulat. Baik, selanjutnya M. Ridwan dari masjid mana? Al-Hijrah. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi narjuhu taufiqa lima ridwan akhlaq. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi minasy-shifaq wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhi salaku sabilahu wa rastamu tariqahu tahayyu hayyatan tayyibah wa ashu aisyatan radiyah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, nikmat yang sudah tidak bisa terhitung, nikmat yang terhingga yang sudah diberikan oleh kita semua. Langsung bisa menyimpulkan, ya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk merasakan kenikmatan tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat Surat Ibrahim ayat 7. ayat 7. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Barang siapa, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan bersyukur, bisa bersyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahi kenikmatan kepada kita semua. Langsung doa. Siapa yang berkufur, dia akan. Barakallahu li wa lakum. Ya, Al-Qur'an al-Azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beritahu doa keduanya coba. Khotbah kedua doanya. Itu langsung. Oh, ketinggalan. Ya udah, cukup. Ya udah. Masalahnya tadi. Iya, betul. Oke. Udah cukup ini lumayan ya. Al-Hijrah ya. Al-Hijrah ada berapa orang yang ikut? Satu. Enggak ada bandingan yang satu. Baik. Selanjutnya tadi siapa namanya? M. Ridwan. Sekarang M. Niman Ibnu Syakur. Ada? Niman Ibnu Syakur enggak ada? Bapak Selamat. Ya, silakan. Ya. Ya. Dari mana nih Pak Selamat?
Jangan ngomong dari belakang ya. Marga mulia dari belakang, kan repot saya. Jujur tapi marga mulia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meyakinkan salamnya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq khatimil lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sallallahu